Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mendapat tugas mata kuliah multikultural akan menerangkan yakni dimensi-dimensi yang terkandung dalam multikultural. Dimensi-dimensi tersebut yang pertama adalah dimensi integrasi isi atau materi. Di sini seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk merefleks dari murid-muridnya. Tujuannya adalah merefleks supaya murid-muridnya bisa memahami kepada materi-materi yang dipelajari. Salah satu contohnya mengaitkan pelajaran atau materi kepada hal yang di luar, supaya murid-murid bisa terangsang, pikirannya itu bisa pahamnya itu bisa cepat. Jadi dimensi integrasi isi atau materi ini adalah guru memberi refleksi kepada anak agar mereka itu paham. Dalam kata lain, guru ini di bidang ini memberikan poin kuncinya. Yang kedua adalah dimensi konstruksi pengetahuan. Dimensi ini di mana guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan. Jadi di sini guru membantu siswa bagaimana caranya memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan, karena murid di sini tanpa dibantu oleh seorang guru, tanpa dibimbing oleh seorang guru, kadang-kadang sulit untuk menarik kesimpulan dari sebuah materi. Jadi materi ini dipelajari oleh murid, dan setelah terakhirnya guru membantu bagaimana caranya murid ini bisa sendiri melakukan menarik kesimpulan. Yang ketiga di sini adalah dimensi pengurangan prasangka. Seorang siswa itu pertama masuk kepada sekolah, kadang-kadang dia itu memiliki atau membawa sifat-sifat negatif dari rumah. Seorang guru memiliki tugas untuk mengubah pikiran-pikiran negatif tersebut. Salah satu contohnya adalah prasangka. Jadi bagaimana seorang guru apabila melihat atau ada di dalam sekolah siswa-siswi yang memiliki pikiran negatif, prasangka buruk, itu bisa menjadi pikiran positif. Di sini yang disebut dengan dimensi pengurangan prasangka. Selanjutnya adalah yang keempat, dimensi pendidikan yang sama, yang artinya di sini pendidikan semua siswa rata, tidak ada bidik kasih, sama rata, pelajarannya sama, dan juga tidak membedakan ras suatu kelompok. Yang intinya di sini dalam satu kelas tersebut atau satu sekolah itu pendidikannya itu sama, tidak sama rata maksudnya. Tetapi bukan pelajarannya, karena kalau pelajaran 1, 2, dan 3 atau kelas lain itu tidak sama, cuma caranya untuk kita menyampaikannya. Yang terakhir atau yang nomor 5, dimensi pemberdayaan budaya. Kadang-kadang kita melihat di dalam suatu sekolah itu memiliki beragam jenis ras, entah itu dari Papua, entah itu dari Kalimantan, entah itu dari Irian Jaya maksudnya, entah itu dari Pulau Jawa atau Pulau Bali. Itu kalau kita memakai dari dimensi pemberdayaan budaya tersebut, maka suatu sekolah ini akan memiliki karakter khusus. Salah satu contohnya sekolah A. Sekolah A ini
siswanya banyak dari Bali. Nah, kebiasaan dari Bali atau potensi anak-anak Bali di sini lebih banyak melakukan apa? Salah satu contohnya, misalkan kalau di Bali itu ada potensi Riok Ponorogo, itu bisa dimanfaatkan di sekolah. Kalau rioknya itu bisa maju, maka suatu sekolah akan terangkat namanya. Salah satu contohnya lagi kalau di tempat-tempat lain, salah satu contohnya di Kalimantan. Di Kalimantan ini biasanya yang banyak itu adalah orang-orang pedalaman. Orang-orang pedalaman di sini biasanya melakukan hal-hal suatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kota. Salah satu contohnya membakar kayu dengan tanpa korek, itu orang Dayak, orang pedalaman. Nah, karena mereka itu bisa melakukan seperti itu, bisa dimanfaatkan di sekolah, bisa dipraktekkan atau diajari kepada teman-teman yang lainnya, dan juga banyak lagi budaya-budaya orang-orang Kalimantan, apalagi orang Irian Jaya. Jadi di sini dengan memanfaatkan budaya yang ada di sekolah atau murid-murid di sekolah yang datang dari kawasan manapun, apabila dimanfaatkan budayanya, maka budaya-budaya tersebut akan berkembang di sekolah dan nama sekolah akan terangkat, sehingga sekolah memiliki karakter-karakter yang khusus. Begitu. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.